menghilangkan fungsi kewenangan penyadapan KPK, menghilangkan penuntutan KPK. Bahasanya sama itu, semua anggota DPR itu sama bahasanya, bahwa kita akan memperkuat KPK. Tanya kepada siapapun, pasti memperkuat KPK. Tapi dalam prakteknya ada satu dua yang justru tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dalam konteks untuk memperkuat. Ini penumpang gelapnya di dalam DPR atau di luar DPR? Oh, tentu di dalam DPR. Ada satu dua. Saya masih percaya bahwa DPR secara kelembagaan tentu tidak ingin memperlemah KPK. Ya. Tapi kan tadi itu lembaga politik, ya. Yang politik itu kan yang abadi hanya kepentingan dari Mas tadi sampaikan. Satu saat ini orang bisa berteman dengan KPK. Ada satu partai dulu yang mendukung mati-matian KPK ya. Tapi begitu presiden yang jadi tersangka di KPK menjadi berbeda kepada KPK. Itu tadi politik itu. Saya nggak bisa sebutkan. Nggak boleh sebutin. Ini maksudnya itu yang disebutkan. Nanti kembali lagi masih malu-malu kayaknya. Baik, Mas Jiran terima kasih. Mas Radar, ini silakan ada komentari karena memang kita berpegang sebagai negara hukum kita selalu berpegang pada asas praduga tidak bersalah. Tapi ketika nama pimpinan DPR ini ada ketua dan juga wakilnya disebut atau bahkan diperiksa oleh KPK, bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa juga kok parlemen tetap bersih kok seperti itu? Maksudnya saya harus berargumen bahwa parlemen masih bersih. Terserah Mas Radar. Ya nggak bisa. Oh gitu, berarti nggak bersih ya Mas? Ya itu bukan urusan saya, urusannya parlemen. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Kalau saya melihatnya, pertarungan ini, debat atau diskursus semacam ini memperlihatkan bahwa masing-masing pihak itu sedang tidak mempertahankan posisi atau kekuatannya masing-masing. Nah, bagaimana caranya agar kekuatannya itu bisa mendominasi kekuatan yang lain, agar yang lain itu tidak bisa mempengaruhi dia. Sampai ke soal-persoalan bahwa secara klasifikatif atau secara klasifikatif ini domain politik, ini domain hukum, yang bisa ngomong gitu siapa? Barusan Mas Jiran ngomong kok. Enggak itu. Pak Rifan kan bilang ini domain politik, ini hukum. Oke. Pertanyakan, kita boleh berdebat mengenai itu. Kita nggak bisa, nggak perlu. Sampai persoalan itu aja kita persoalkan. Apalagi hal-hal yang sifatnya fundamental tadi. Nah, apa yang saya bayangkan di sini adalah ketika kita berpolitik dan bernegara ini hanya untuk melesatkan, menyesatkan dan mengekspresikan hasrat-hasrat politik kita untuk kepuasan-kepuasan yang sifatnya duniawi dan material. Hanya untuk kepuasan-kepuasan yang sifatnya personal atau sektarian. Di sini sudah kita tidak lihat lagi bahwa kepentingan masyarakat, kepentingan publik, kepentingan waktu, kepentingan masa yaitu masa depan generasi kita itu sama sekali tidak terpikir. Tidak peduli bahwa mereka terpuruk menjadi miskin, mereka terpecah belah. Yang penting kekuasaan saya bisa dipelihara. Kalau sudah begini, untuk apa dengan negara adanya politik? Kalau hanya pada akhirnya menciptakan korban dari masyarakat yang sendiri. Oke, kemudian masih ada harapan menurut Mas Radar, apakah dengan parlemen yang sekarang masih ada harapan untuk menciptakan undang-undang yang benar memperkuat perjuangan KPK pemberantasan korupsi dan nggak ada lagi status baru bagi mereka sebagai tersangka yang dijerat KPK? Semua kata harapan itu bermuara pada kata sekarang. Jadi begitu kita ngomong sekarang, Anda bisa bertanya kepada teman-teman sekalian, ada punya harapan nggak? Kalau harapan sekarang tidak pada itu, tapi pada mereka semua. Kita akan